Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan kali ini orang boleh baku dapa ulang melalui channel YouTube kami. Dan dengan hati yang rindu kami mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan pelayanan. Mari bersama kita mau belajar di kesempatan ini dan di waktu ke depan. Kita sama-sama akan membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi bagian bacaan kita semua, yang adalah bagian dari Sinode Gereja Masih Injil di Minahasa, khususnya tanggal 10 sampai 16 Agustus 2025. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum terang lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami memohon hikmat yang daripadamu, sehingga kami boleh membaca Alkitab, merenungkannya, dan ini memperlengkapi setiap kami dalam kerja pelayanan. Tuhan menolong waktu ke depan. Ampuni kami Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun kami dalam hikmat-Mu, sehingga hamba-Mu di tempat ini, semua pendengar dimanapun berada, kami ditolong Tuhan untuk mengerti, tapi juga untuk memberitakan, untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang orang akan baca, ini untuk edisi 10 sampai 16 Agustus 2025. Kita akan membaca dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22 di bawah satu tema mingguan. Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah. Dan di saat ini saya akan bacakan satu ayat yang saya pilihkan. Harapannya di rumah Bapak Ibu Saudara baca dulu. Teks ini yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia di Alkitab TB2 diberi judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Tapi juga harapannya baca teks sebelum dan sesudahnya, karena ini akan sangat menolong orang semua untuk melihat bagian bacaan ini. Maka di saat ini saya akan pilihkan satu ayat karena saya sudah baca keseluruhannya. Saya pilihkan satu ayat saja, ayat 21b. Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, ini cocok dengan tema kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kami sapa sahabat EKNTT YouTube channel, hari ini kita belajar dari Injil Matius. Ini kitab pertama yang kita temukan dalam susunan perjanjian baru. Ya, dari 27 kitab dalam perjanjian baru, ini pertama. Tapi menariknya Matius ini bukan Injil yang pertama ditulis secara kronologis. Oh, karena ini lebih dulu ditulis maka di muka, bukan ya. Lalu kenapa pertanyaannya ini diletakkan paling awal? Di banyak video kami sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa kitab Injil Matius ini menekankan dengan kuat hubungan antara Yesus dengan perjanjian lama. Di sepanjang kitab ini kita akan sering membaca kalimat seperti hal ini sudah terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Hal ini terjadi supaya, jadi Injil Matius ini seakan berfungsi sebagai sebuah jembatan antara dua bagian besar dalam Alkitab, perjanjian lama sebagai janji dan perjanjian baru sebagai sebuah penggenapan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, penulisnya adalah Matius yang juga dikenal sebagai Lewi, salah seorang dari 12 murid Yesus ya. Sebelumnya Matius ini adalah pemungut cukai, profesi yang memang sangat dibenci oleh orang Yahudi pada masa itu karena dianggap bekerja sama dengan penjajah Romawi. Tapi Yesus memanggil dan mengubahkan kehidupannya. Nama Matius sendiri berarti pemberian dari Allah. Diyakini ini diberikan langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, kitab ini ditulis terutama untuk orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Apa tujuannya? Hendak menunjukkan Yesus dari Nazaret, Yesus dari Nazaret itu adalah Mesias yang dijanjikan dalam nubuat-nubuat para nabi. Matius ingin menegaskan bahwa semua yang Yesus lakukan, lahir, mengajar, menderita, mati, bangkit, naik ke sorga, itu bukanlah peristiwa acak,
tapi ini memang adalah bagian besar rencana besar Allah yang memang sudah dinubuatkan sejak lama. Sehingga seperti itulah terjadi sebagaimana telah dinubuatkan. Kita menemukan tidak ada perbedaan antara apa yang dinubuatkan dengan apa yang kemudian terjadi. Dan selain itu, Injil Matius juga memuat penjelasan tentang mengapa Yesus Mesias sejati itu justru ditolak oleh orang Israel itu sendiri. Tapi Matius menegaskan penolakan itu tidak menggagalkan rencana Allah, karena melalui peristiwa itulah justru keselamatan terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Nah, konteks kita di hari ini ya, Matius 22 ayat 15 sampai 22. Orang akan melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi jebakan pertanyaan dari orang Farisi dan Herodian, yang kalau di Alkitab terjemahan baru 2, dari para pendukung Herodes. Ini tuh Herodian. Mengenai apa? Mengenai membayar pajak kepada kaisar. Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tapi sebenarnya ada muatan politik, tapi juga muatan teologis di dalamnya. Dari jawaban Yesus nanti orang akan belajar bagaimana mesti menempatkan diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab, tapi juga tetap setia sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Matius 22 ayat 15 sampai 22 di bawah tema mingguan. Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah. Bagian ini memang sangat sering dikutip karena berbicara tentang relasi antara orang percaya dan pemerintahan. Tapi bagian ini bukan hanya bicara soal bagaimana membayar pajak, tapi menyentuh hal yang lebih dalam. Bagaimana sih orang harus menjalani kehidupan sebagai seorang warga negara yang juga adalah umat Allah. Peristiwa dalam teks yang kita baca ini seakan-akan menjadi bagian-bagian akhir dari pengajaran-pengajaran Yesus sebelum penderitaan itu dimulai dan dia melalui jalan menuju pada salib. Maka Bapak Ibu Saudara, mari orang mau lihat sama-sama. Belajar teks ini ayat demi ayat, ini akan memudahkan kita untuk melihat konteks ini secara utuh. Ayat 15 sampai 16 ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara, orang Farisi, dan di TB2 pakai kata para pendukung Herodes, yang kalau tolong lihat di Alkitab terjemahan baru kita, para Herodian, ini datang bukan dengan niat yang tulus, tetapi mereka datang dengan niat untuk menjebak Yesus. Istilah menjerat ini, kalau dilihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu seperti memasang perangkap untuk binatang. Ini sangat licik. Yang menarik, orang Farisi dan Herodian, ini kelompok yang biasanya bertentangan secara politik dan religius. Tapi mereka bersatu karena ada satu kepentingan mereka. Orang mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, orang Herodian itu siapa? Tadi saya katakan ya, ini adalah kelompok pendukung politik Herodes dan Roma. Farisi dan Herodian yang biasanya bertentangan ini, karena terang tahu Kang, Farisi itu anti Roma. Tapi sekali lagi karena mereka ingin menjatuhkan Yesus, kini dorang bersekongkol, mereka bersatu. Dan mereka memulainya dengan sebuah pujian kepada Yesus. Saya bacakan di sini, di ayat 16 begini dorang dah bilang, pas baku dapat dengan Yesus. Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka. Sebuah ungkapan yang benar adanya. Ini memang ada menunjuk kepada Yesus itu. Dan ini kebenaran yang mereka sampaikan. Tetapi dalam konteks bacaan ini pujian palsu. Lain di bibir, tapi lain dalam hati. Karena mereka mengucapkan ini sebagai sebuah pujian hanya untuk memancing Yesus bicara
untuk mereka mukaitkan. Nanti nganapi jawaban ini akan dijadikan alasan untuk menuduh dan menjebak Yesus, ya. Sebuah tindakan yang sungguh licik, ya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya di ayat 17. Pertanyaan yang mereka ajukan tentang pajak di ayat 17 adalah pertanyaan politis yang sangat sensitif di tengah tekanan penjajahan Roma pada waktu itu. Jika Yesus berkata, kalau terang lihat pertanyaannya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ya. Nah, jika Yesus berkata bahwa membayar pajak itu wajib, ia akan dicap pro Roma, dan karena itu dibenci oleh rakyat Yahudi karena pajak waktu itu simbol penindasan kekuasaan Roma. Tapi jika Yesus berkata sebaliknya, ia juga bisa dituduh melawan pemerintah dan karena itu dia bisa dijerat, dia bisa dilaporkan. Kata yang digunakan untuk pajak di sini menunjuk kepada pajak kepala tahunan yang memang ini sangat tidak disukai karena sekali lagi ini simbol penindasan. Jadi ini memang pertanyaan yang dirancang khusus untuk menjebak Yesus dari dua sisi. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ayat 18 sampai 19. Yesus dengan tegas, ya, menyebut mereka munafik karena motivasi mereka datang bertanya bukan karena ingin tahu, tapi dengan motivasi yang tidak murni, yang licik. Mereka datang untuk mencoba mengorek jawaban Yesus dan untuk menjebak Yesus. Maka kata munafik di sini yang dipakai itu dalam bahasa aslinya berarti pemeran sandiwara. Orang yang tampaknya religius, tapi hatinya penuh kepalsuan. Yesus tidak langsung menjawab, melainkan meminta mereka menunjukkan koin yang dipakai untuk membayar pajak. Pada waktu itu ini sangat cerdas, luar biasa hikmatnya memberi jawab. Karena dengan menunjukkan koin itu, dorang bawa pada waktu itu, mereka sebenarnya sedang membuktikan sendiri bahwa dorang sendiri kote dapake, mereka sendiri menggunakan dan menerima sistem Roma sebagaimana waktu itu yang mereka tunjukkan adalah 1 dinar ke Tuhan Yesus. Dorang pakai, padahal dorang mengaku, dorang menolaknya. Bapak Ibu Saudara, diikuti dengan ayat 20 sampai 21a. Yesus bertanya, gambar dan tulisan di koin itu. Kalau kita lihat di sini pertanyaannya singkat, gambar dan nama siapakah ini? Bapak Ibu Saudara, ini kemudian ketika mereka jawab gambar dan tulisan kaisar, ini membuka jalan bagi Yesus untuk menyampaikan prinsip besar yang melampaui jebakan mereka. Dengan berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Yesus menempatkan dua hal yang terang dan benar. Kata berikanlah di sini artinya kembalikan atau bayarkan yang menjadi kewajiban. Artinya Yesus tidak menolak peran pemerintah tetapi juga menegaskan bahwa ada batasnya. Kita harus taat selama itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan ini yang kemudian dipertegas di ayat 21b yang saya bacakan tadi. Berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini mengandung makna yang begitu dalam. Menjawab apa yang ditanyakan pada waktu itu. Kepada kaisar, jika yang ada gambar kaisar pada uang itu, maka uang itu milik kaisar. Tetapi gambar Allah tidak boleh dilupa, itu ada pada manusia. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi jika uang diberikan kepada kaisar, maka seluruh hidup keberadaan kita juga harus diserahkan kepada Allah. Ini bukan soal memilih antara negara dan Allah, tapi sesuai dengan porsinya, disitulah kita menempatkannya. Negara mendapat apa yang pantas,
tapi hanya Allah yang layak menerima seluruh hati, seluruh kesetiaan, bahkan ketaatan kita. Kata berikanlah di sini, kalau dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata apodote, yang dari kata kerja apodidomi. Artinya berikan kembali, bayarkan kepada sesuatu yang pemiliknya. Give, pay back, return. Jadi mengembalikan apa yang seharusnya kepada siapa pemiliknya. Pajak kepada pemerintah, sedangkan hidup kepada pemiliknya, yaitu Tuhan Allah. Sebab kita adalah miliknya yang diciptakan sesuai gambarnya. Jadi sangat jelas orang boleh lihat, Tuhan Yesus Kristus tidak hanya mengizinkan membayar pajak, tapi juga mengharuskannya. Yesus Kristus menunjukkan ada tanggung jawab setiap orang terhadap Tuhan Allah dan negara. Tanggung jawab menjadi umat Allah dan warga negara yang baik. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan ayat terakhir, ayat 22. Saya bacakan ayat 22, mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Respon mereka, ini para penanya ya, orang-orang Farisi dan Herodian ya, para pengikut Herodes dalam TB2, para pendukung Herodes. Mereka responnya di sini keheranan. Mereka tidak berhasil menjebak Yesus dan justru dipermalukan oleh hikmatnya. Mereka pergi meninggalkan dia karena mereka sadar bahwa jawaban Yesus tidak hanya bijak tapi juga penuh kuasa. Dalam sekejap Yesus membalikan perangkap menjadi sebuah pelajaran tentang kehidupan sebagai warga negara tapi juga sebagai warga negara kerajaan Allah sekaligus. Bapak Ibu Saudara, sebuah implikasi yang jelas bagi kita di bulan kemerdekaan ini. Melalui jawabannya Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang semua ini orang percaya tidak lepas dari tanggung jawab kita di dunia ini. Kita dipanggil sekali lagi menjadi warga negara yang taat, yang bertanggung jawab, yang membawa kedamaian kemana kita pergi dan melangkah di tempat kita berpijak ini. Orang bagian dari bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia ini. Namun saat yang sama kita juga dipanggil untuk tidak boleh melupakan identitas kita. Orang ini bukan cuma satu identitas, orang warga negara Indonesia, tapi juga orang adalah warga negara kerajaan surga. Maka kita ini milik Allah, sehingga hidup kita seharusnya kita persembahkan seutuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Koin uang yang dibawa, 1 dinar yang dibawa dalam bacaan kita di hari ini itu milik kaisar karena gambarnya ada di situ. Tapi kita ini gambar Allah, kita ini miliknya seutuhnya. Maka tugas kita itu bukan hanya membayar kewajiban sosial, tapi juga menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Ada iman, ketaatan, kasih yang nyata sebagai ucapan syukur kita menerima anugerah yang besar yang dari Dia. Dalam konteks penanya, orang juga belajar, Kang, jangan TTU, tambah-tambah urusan rupanya orang-orang Farisi dan Herodian. Orang baking persepakatan jahat, akhirnya malah sendiri. Dorang kemudian juga munafik, mulutnya berkata lain dengan apa yang ada di dalam hatinya untuk menjebak Yesus. Pada waktu itu jangan iko-iko rupa dorang. Tetapi melalui Yesus dengan jawabannya yang luar biasa, orang juga diajarkan untuk tidak emosi menanggapi dunia yang mempertanyakan segala sesuatu kepada kita. Jawablah itu dengan hikmat dan kebijaksanaan yang bersumber dari takut akan Tuhan. Di tengah dunia yang tarik-menarik ini, kita diminta untuk tetap hidup lurus, hidup tulus ya, taat kepada pemerintah dalam hal yang benar, dan setia kepada Allah dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua, amin, firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan
3 pertanyaan sebagai bagian diskusi dari pertanyaan MTPJ minggu berjalan. Apa yang kamu pahami dari perkataan Yesus Kristus tentang memberikan apa yang wajib diberikan kepada kaisar dan kepada Tuhan Allah? Bapak Ibu Saudara, tadi sudah jelas perkataan Yesus ini mengajarkan bahwa kita ini hidup dalam 2 realita sekaligus. Sebagai warga negara orang-orang Indonesia, tapi juga sebagai warga negara kerajaan Allah. Kita ini anak-anak Tuhan. Sebagai warga negara tentu orang punya tugas tanggung jawab, taat hukum, bayar pajak di dalamnya, menjaga ketertiban umum, aturan. Tapi juga sebagai umat Allah, orang dipanggil untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan ketentuan, aturan, firman Tuhan. Dan ini diingatkan, ini jangan dipertentangkan. Kita harus menjalaninya, menempatkan diri dengan bijaksana. Berikan ke pemerintah apa yang wajib kita berikan. Doakan, dukung pemerintah kita ya. Dan yang milik pemerintah kita berikan sesuai dengan sebenar-benarnya sebagai warga kerajaan Allah yang bertanggung jawab. Dan ini kita wujudkan. Ini yang Yesus juga mau tunjukkan dalam konteks bagian ini. Yang dia mau ajarkan. Berikan tanggung jawabmu kepada pemerintah, tapi jangan lupa tanggung jawabmu kepada Tuhan. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus Kristus mengatakan, berikan kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bilang begitu karena memang orang hidup di dunia yang ada aturan, yang ada pemerintah. Orang ini bukan tinggal di awan-awan, Kang, tapi di tanah, di bumi, di Indonesia tercinta. Orang hidup di tengah masyarakat, ada hukum, ada pajak, ada tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sekali lagi kata berikanlah dalam bahasa Yunaninya itu berarti balikkan kepada yang memang pemiliknya. Jadi kalau itu hak pemerintah, orang mesti kasih dengan jujur, bertanggung jawab. Misalnya pajak ya. Tapi Tuhan juga ingatkan, orang ini milik Allah, maka persembahkan tongpe hidup untuk memuliakan Dia. Sehingga orang seimbang. Jadi warga negara yang baik, tapi juga orang-orang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana sikap gereja terhadap pemerintah dan para pemimpin bangsa. Orang gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Bulan ini bulan kemerdekaan. Mari orang, apalagi anak-anak Tuhan yang berdiri mengambil peran penting dalam pemerintahan, jadilah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Sampaikan kebenaran, apapun konsekuensinya. Berdiri dengan kebenaran sesuai standar firman. Kalau orang mau pakai, orang hitung-hitungan manusia, hitung-hitungan orang yang memberi kita saran, banyak sekali nantinya. Orang akan kacau. Tapi parameter berpikir kita haruslah atas dasar firman. Sehingga apapun keputusan yang kita ambil, maka kita mengambilnya atas dasar apakah ini sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan. Para pemimpin yang ada, orang-orang Kristen yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, jadilah pengambil-pengambil kebijakan, pembuat keputusan yang takut akan Tuhan. Ya, semua orang yang bisa mengatur sistem, atur itu dengan baik. Guru mengajar dengan bertanggung jawab. Para siswa belajar dengan baik, para dosen mengajar dengan baik ya. Para sopir angkot layani penumpangmu dengan terbaik. Orang-orang yang bekerja di pasar, baba jual, lakukan itu dengan jujur. Nelayan, lakukan apa yang menjadi bagianmu dengan ucapan syukur dalam takut akan Tuhan. Para pegawai, pekerja kantoran, pemilik bisnis, pengusaha, apapun tugas tanggung jawab kita, orang backing itu dengan bertanggung jawab. Maka bagaimana sikap gereja terhadap pemerintah dan para pemimpin bangsa? Sekali lagi, orang mesti mengambil peran sebagai para pendoa. Itu langkah awal kita. Kemudian mari orang berikan sumbangsi pemikiran ya. Jangan sampai orang ketikan, orang kata-kata justru kemudian mencela, tapi kita tidak pernah mengupayakan yang terbaik untuk keamanan dan ketentraman bangsa ini. Orang mesti aktif, jangan pasif sebagai bagian dari bangsa ini. Gereja terpanggil untuk tetap kritis
dan setia terhadap nilai-nilai firman Tuhan. Ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan kehendak Allah, gereja harus berdiri teguh pada kebenaran tanpa kehilangan kasih dan hikmat. Dalam segala hal tentu gereja tidak boleh berpihak secara politik ya, tetapi berpihak pada keadilan yang sejati. Tidak berpihak pada orang yang dipedoi banyak, tetapi kalau memang salah perlu ditegur, maka ditegur. Sekali lagi, mulailah dari mendoakan. Biarlah kita menjadi gereja yang tetap berdiri pada kebenaran. Ketika kita mendukung program-program pemerintah, para pemimpin bangsa, ketika kita berdoa untuk bangsa kita. Biarlah minggu ini mempersiapkan kita menyambut hari kemerdekaan dengan hati yang terus berdoa. Di Indonesia, di kota kita tercinta, ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, ada orang-orang yang menyuarakan kebenaran sesuai standar firman. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berbicara lebih banyak dari apa yang mau hamba-Mu sampaikan. Engkau Allah yang penuh hikmat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menolong waktu ini. Dari tempat ini kami mau berdoa untuk setiap pendengar. Tuhan berkati ketika mereka ada dalam kerja pelayanan. Pakailah dengan heran luar biasa memberitakan tentang Engkau, sehingga kemana mereka pergi Injil diberitakan, banyak jiwa dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Masih Injili di Minahasa. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin gereja hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga gereja ini terus di bawah untuk semakin mengenal Engkau Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Diberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga apapun tugas tanggung jawab pekerjaan kami juga tetap boleh menempatkan diri sebagai bagian dari negara yang merdeka ini, negara yang dipenuhi dengan banyak problematika akhir-akhir ini, tapi kami tetap dapat menyuarakan kebenaran di dalam takut akan Tuhan. Tuhan berkati supaya pekerjaan kami berhasil. Tuhan berkati apa yang menjadi doa dan harapan kami, jawab menurut waktu dan kenan Tuhan. Tuhan menolong pemberitaan firman, biarlah ini menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun berada. Yang sakit disembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan dalam pergumulan, dalam setiap hal. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sekali lagi terima kasih banyak sudah mengikuti kami melalui channel YouTube ini. Tarang Baku Dapa ulang di minggu berikutnya untuk pembacaan selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.